Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeseka Safitri, NIM 18 23 10 10 10 22 kelas A 2018 akan menunjukkan bagaimana cara scoring untuk menentukan prioritas masalah keperawatan keluarga. Di mana scoring ini merupakan salah satu cara untuk menentukan prioritas pada keluarga yang memiliki lebih dari satu diagnosa keperawatan keluarga. Untuk lebih jelasnya, seperti ini tabelnya. Baik, seperti itu untuk tabel penilaian scoringnya. Selanjutnya, silahkan menyaksikan roleplay berikut ini. Selamat malam Pak, Bu. Boleh saya dulu? Boleh, silakan. Ya, baik Bapak, Ibu masih ingat dengan saya? Iya, masih ingat. Ya, saya Yesi dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Iya. Bapak S dan Ibu Y, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kayak biasanya masih pegel-pegel gitu. Masih pegel-pegel sama dengan keluarnya yang kemarin lebih Iya. dari menunjukkan. Pak, Bu, di sini saya bermaksud untuk mendiskusikan bersama dengan jenengan terkait dengan prioritas masalah keperawatan keluarga. Iya. Kemarin kan kita juga sudah menganalisa, menentukan masalah-masalah keperawatan keluarga yang ada di keluarganya jenengan. Ya. Nah itu kan kita sudah ada 2 diagnosa ya Pak Bu. Ya. Itu nanti kita akan melakukan scoring. Tujuannya adalah untuk menentukan masalah keperawatan mana dulu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti Ya. itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya mungkin nanti waktunya berkisar antara 5 sampai 7 menit saja. Dan apakah mau dilakukan di sini atau mungkin di ruangan lainnya Pak Bu? Di sini saja. Ya baik. Mungkin apakah bisa saya lanjutkan Pak Bu atau mungkin ada yang ditanyakan? Dilanjutkan aja. Tidak ada yang ditanyakan ya. Ya baik. Saya lanjutkan ya. Langsung kita masuk ke tindakannya, yaitu scoring penentuan prioritas masalah keperawatan keluarga. Ya. Kemarin kan ada yang pertama itu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Ya. Dikarenakan di keluarga Bapak Ibu kan merasakan nyeri Ya. karena pekerjaannya ya. Ya. Kemudian juga Bapak ada riwayat asam urat ya Pak? Ya. Ya, tapi masih sering mengkonsumsi makanan bersantan Ya. dan tinggi garam. Ya. Jadi di sini untuk masalah perawatannya yang kemarin itu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Kemudian yang kedua itu ada kesiapan meningkatkan pengetahuan, dikarenakan sebenarnya sudah tahu kalau nyarinya itu diakibatkan dari pekerjaannya, terus makanannya, sama aktivitas fisik olahraga, tapi belum dilakukan dan belum tahu. Ya. Nah nanti bisa kita scoring dulu nih mana yang harus ditindak lanjuti untuk yang pertama. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak Bu untuk sebelum mulai scoringnya. Tidak. Bisa ya? Ya baik, jadi kita mulai saja. Untuk yang pertama itu di sini ada beberapa kriterianya. Yang pertama untuk masalah keperawatan ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Itu untuk sifat masalahnya menurut Bapak dan Ibu, apakah masalah kesehatan yang Bapak Ibu rasakan itu benar-benar dirasakan atau masih berupa resiko atau tidak ada? Dirasakan. Dirasakan ya Pak Bu. Biasanya kalau nyeri itu di bagian punggung gitu ya. Ya. Dulu. Ya benar-benar dirasakan. Oke Bapak Ibu. Kemudian untuk masalahnya kemungkinan dapat diubah itu menurut jenengan apakah mudah atau sebagian atau tidak dapat diubah? Mudah. Mudah. Mudah ya Pak Bu. Mudah dikarenakan Bapak Ibu kan berkeinginan untuk mengubah perilaku. Ya. Nah kemudian untuk potensial masalahnya dapat dicegah, apakah ini dapat dicegah Pak Bu? Menurut jenengan itu ada kriterianya, potensial dicegahnya tinggi, cukup, dan rendah. Dapat dicegah. Dapat dicegah berarti yakin ya Pak Bu? Ya. Ya Pak, yakin dia dapat dicegah. Kemudian untuk menanggalnya masalah ini, masalah dari kesehatan tadi itu, yang nyeri-nyeri tadi itu ada dan perlu ditangani segera atau tidak perlu ditangani segera atau tidak dirasakan? Ditangani segera. Ditangani segera ya Pak Bu, karena itu penting sekali ya untuk segera ditangani. Berarti saya ulangi ya, untuk yang diagnosa pertama itu sifat masalahnya aktual, kemudian kemungkinan masalah dapat diubah itu
mudah, lalu potensial masalah dapat dicegah itu tinggi, dan menonjolnya masalah itu masalah ada dan perlu segera ditangani. Seperti ini ya. Setuju dengan ini ya Pak Bu? Setuju. Ya, lalu untuk masalah keperawatan yang kedua kan, ini kan kesiapan meningkatkan pengetahuan terkait bagaimana cara aktivitas fisiknya, manajemen makannya, kemudian juga bagaimana cara mengurangi nyeri dan sebagainya itu. Ini kan perlu peningkatan pengetahuan. Sebenarnya sudah tahu tapi belum secara mendetail begitu ya. Nah di sini sama penilaiannya nanti di scoring untuk sifat masalahnya ini aktual ya Pak Bu ya, karena benar-benar sudah terjadi. Kemudian untuk kemungkinan masalah dapat diubahnya ini menurut jenengan seperti apa? Mudah begitu? Mudah ya, karena untuk akses informasi juga bisa diperoleh dari manapun, dan juga kita bisa memperoleh informasinya itu bisa dari tenaga kesehatan atau internet seperti itu. Kemudian potensial masalah dapat dicegahnya Pak Bu? Tinggi ya? Kemudian untuk menonjolnya masalah ini bagaimana Pak Bu terkait dengan pengetahuan tadi? Bacakan dulu ya. Ada atau perlu segera ditangani, kemudian tidak perlu segera ditangani atau tidak dirasakan. Tidak perlu segera gitu. Tidak perlu segera ditangani, karena kalau boleh saya simpulkan berarti kita utamakan dulu untuk yang manajemen dari nyeri atau manajemen ketidakefektifan manajemen kesehatan tadi ya Pak Bu ya. Ya, jadi saya bacakan kembali untuk yang diagnosa kedua, kesiapan meningkatkan pengetahuan. Sifat masalahnya itu aktual, kemungkinan masalah dapat diubah itu mudah, potensial masalah dapat dicegah itu tinggi ya. Kemudian menonjolnya masalah itu tidak perlu segera ditangani. Setuju ya Pak Bu? Ya, jadi ini nanti saya scoring terlebih dahulu, sudah saya dapatkan datanya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita berdiskusi lagi terkait dengan perencanaan dari tindakan keperawatan yang akan kita lakukan seperti ini Pak Bu. Baik, ini sudah selesai. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada Pak? Ya ada. Ya. Jika dilihat Pak Bu, menurut totalnya itu untuk diagnosa ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga ini memiliki skor yang lebih tinggi Pak Bu dibandingkan diagnosa yang pertama. Artinya nanti kita memprioritaskan untuk diagnosa perawatan ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga ya Pak Bu. Ini untuk diagnosa pertamanya kita prioritaskan. Kemudian minggu depan saya kembali lagi ke sini di jam yang sama untuk mendiskusikan rencana keperawatannya. Nih, seperti itu. Tidak ditanyakan lagi? Tidak. Terima kasih ya Pak Bu. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan status kesehatan keluarga jenengan. Terima kasih Pak Bu. Selamat malam. Baik, itu tadi adalah role play dari penentuan prioritas masalah keperawatan pada keluarga. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.